Halo semua, balik lagi di RD Code di tutorial Firebase. Episode yang kedua ini saya akan langsung menjelaskan mengenai Firebase Real-Time Database ya teman-teman, dan juga nanti kita akan coba untuk mengenali UI interface-nya, bagaimana nanti kita mengelola database lewat dashboard ya teman-teman ya. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang real-time database dulu. Jadi kalau misalnya Firebase real-time database adalah salah satu database yang bentuknya NoSQL ya teman-teman, yang non-relationship. Terus dia di-store sebagai JSON. JSON tuh JavaScript Object Notation ya teman-teman. Jadi itu bentuk data yang memang udah standar, yang mudah untuk digunakan penyimpanan data atau pertukaran data. Nah, kita langsung aja coba lihat masuk ke konsolnya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman sebentar, saya coba ke konsol dulu ya. Kita coba konsol. Nah, ini akan saya pakai project yang sebelumnya pernah saya buat di tutorial Firebase Authentication. Jadi buat teman-teman nanti yang belum ada projectnya, bisa di-create dulu ya. Untuk cara bikin nanti saya sematkan di linknya juga untuk cara bikin Firebase project. Kalau misalnya udah, tinggal langsung klik projectnya yang udah ada. Nah, kita bisa lihat di sebelah kiri ada menu namanya Real Time Database. Kalau misalnya teman-teman nanti nggak menemukan ini, coba teman-teman lihat di menu Build, nanti klik Real Time Database teman-teman. Nah, pertama-tama pasti bentuknya akan seperti ini, karena ini belum ada database yang terbentuk. Jadi kita harus bikin dulu create database ya. Setelah sebelumnya, kalau misalnya authentication kita udah bikin, baru kita bikin real-time database. Jadi kalau bisa dibilang antara dua ini teman-teman ya, authentication dan real-time database, sudah kita bisa bikin website atau aplikasi ya, web app yang bentuknya dinamis teman-teman. Jadi datanya nanti bisa di-provide dari real-time database, juga authentication-nya bakal di-handle sama Firebase. Jadi semuanya dilakukan atau di-handle oleh Firebase. Nah, ini suatu kemudahan, jadi para developer bisa fokus untuk ke development ke roadmap selanjutnya. Nah, kalau misalnya udah teman-teman, ini kita coba create database. Kalau misalnya location, ini sebenarnya bagusnya adalah semakin dekat dengan user kita itu semakin bagus. Nah, tapi kalau di sini saya akan pakai yang US Central aja teman-teman. Kita next. Nah, security nanti terkait rules ya, nanti akan saya bahas. Ini kita langsung aja start in test mode. Sambil nunggu, jadi balik lagi, tadi saya akan menjelaskan sedikit tentang Firebase. Adalah NoSQL database, dia punya di store sebagai JSON. Nanti bentuknya itu adalah bentuknya dokumen teman-teman. Jadi nah, ini udah ada nih. Jadi ketika nanti kita lihat path-nya di sini, ini adalah node-nya teman-teman, node root ya. Root-nya di sini. Nanti di sini kita bisa bikin berbagai macam location untuk database-nya. Contoh misalnya di sini saya bikin plus aja, key-nya adalah users ya. Nah, di users saya tambahin lagi key-nya itu biasanya adalah user ID. Misalnya user ID-nya itu 1123. Nah, di dalam user ID ada lagi yang namanya misalnya emailnya ya. Emailnya adalah, atau ini akan saya coba kombinasikan dengan authentication ya teman-teman. Di sini rdcode@gmail.com punya user UID-nya seperti ini, akan saya copy. Saya akan jadikan key di sini ya. Nah, di sini emailnya adalah rdcode@gmail.com ya. Terus misalnya ada username, mungkin username ya, misalnya rdcode. Dan yang lainnya misalnya apa ya? Misalnya full name aja. Full name rdcode studio misalnya. Nah, tinggal enter langsung jadi. Jadi sebenarnya ini adalah salah bentuk database-nya ya. Kalau teman-teman ingat bentuknya persis seperti JSON ya. Jadi di sini ada key, di dalam key-nya mungkin ada key lagi, atau bisa langsung value-nya. Ini kan sebenarnya nanti bentuknya persis sama JSON ya teman-teman. Nah, kalau misalnya saya bikin lagi yang kedua nih, misalnya untuk rdcode@yahoo.com, kita tambah aja di sini langsung. Terus kita bikin lagi misalnya email rdcode
yahoo.com ya. Terus nah ini kalau misalnya bentuk SQL teman-teman karena bentuknya tidak ini ya, tidak tetap gitu. Jadi bebas teman-teman bisa nambahin key-nya ada email aja atau mau tambahin key lain dan tidak harus semua dokumen tuh punya key yang sama karena tadi balik lagi dia sifatnya adalah NoSQL. Jadi bebas tidak saklek kayak table yang ada di MySQL teman-teman ya. Yang ada di SQL database. Nah, di sini saya akan coba misalnya kayak tadi username rdcode Yahoo misalnya. Nah, ini teman-teman bebas bisa menambahkan berbagai macam nilai atau key-nya. Nah, terus bagaimana kalau kita menambahkan bentuk data yang lain? Nah, bentuk data yang lain bisa aja tinggal kita tambahkan. Misalnya di sini saya akan bikin post ya, teman-teman. Nah, post ini nanti akan tentunya dimiliki oleh masing-masing user, andaikan seperti itu ya. Nah, ini akan saya coba copy lagi yang key ini. Maka saya akan mempunyai list post untuk user yang crdcode@gmail.com ini. Nah, terus misalnya di sini post terus UUID, terus di sini harusnya adalah ID post teman-teman ya. ID post kita buat random aja 1 2 3 kayak tadi. Nah, di sini baru misalnya kita tulis title ya. Title misalnya how to build Next.js app ya. Terus kontennya welcome aja. Nah, sip. Nah, jadi kita udah bisa punya dua database teman-teman nih, dua database location ya, dua node. Yang pertama node users, yang kedua itu node post ya teman-teman. Nah, di masing-masing ini jadi teman-teman punya kebebasan untuk menambah seberapa besar locationnya. Contohnya misalnya mau tambah yang lain itu adalah apa ya? Misalnya chart ya, misalnya chart untuk shopping, untuk belanja dan lain-lain. Jadi ini bebas teman-teman bisa langsung tambahkan di sini. Nah, ini kita aksesnya kita buatnya melalui dashboard ya teman, dashboard Firebase Real Time Database. Nah, selanjutnya untuk bentuk data teman-teman ini banyak juga bentuknya ya. Misalnya di sini ada likes ya. Likes-nya itu kan harusnya 2 atau 1 lah, misalnya 100 lah. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada 1 2 3 string dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa lihat ada beberapa bentuk data. Kalau misalnya kita kasih objek, makanya dia akan bentuknya objek itu harus seperti ini teman-teman ya. Jadi misalnya di sini sebentar. Nah, jadi kalau misalnya bentuk objek kita langsung masukkan seperti ini teman-teman ya. Nah, dia akan langsung punya key lagi. Sebenarnya seperti yang kita bikin di awal tadi kan. Kalau kita langsung otomatis pakai tanda plus lagi kita klik, itu akan membuat key baru. Tapi kalau misalnya kita mau langsung store objek juga udah bisa. Atau misalnya ini saya mau store likes-nya itu sebagai number berarti kalau auto kita langsung aja klik 100. Nah, ini bisa juga kita ganti ya, bisa boolean atau bisa number, bisa objek atau string. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Sip. Nah, ini kita mengakses database real time melalui dashboard. Nah, sebenarnya nanti bahkan banyak kita akan berinteraksi lewat web SDK ya teman-teman ya. Di sini misalnya nanti teman-teman mau create data atau mau nge-read data itu bisa ada di dokumentasinya. Nah, ini pertama-tama akan saya berikan dulu bagaimana kita mengaktifkan database-nya tadi, dan yang kedua bagaimana kita melihat data melalui dashboard teman-teman ya. Nah, selanjutnya terkait database ini juga dia nanti kan bersifatnya real time ya teman-teman. Jadi segala penambahan, segala perubahan itu nanti akan ada event-nya. Contoh di sini misalnya ada event on child add, on child change, atau on remove dan lain-lain. Nanti sebenarnya kita akan lebih banyak cara-cara ini dipakai ketika melalui SDK-nya tadi teman-teman. Bagaimana kita akan mencoba nge-get, nge-read, nge-create dan lain-lain seperti biasa operation CRUD ya teman-teman. Oke. Mungkin satu lagi. Tadi sebelum kita ngebuat database teman-teman lihat ada security rules ya. Nah,
kalau misalnya teman-teman lihat di sini ada data, ada tab rules namanya. Nah, rules ini nanti yang akan berfungsi segala klien atau segala device yang terkonek ke database ini, dia punya izin read atau enggak. Dia punya rules read atau enggak. Misalnya seperti ini. Misalnya nanti akan saya coba tulis false ya. Dan ini saya akan coba tulis tadi ini aja saya biarkan. Nah, kalau misalnya saya tulis read seperti ini, berarti segala device atau segala SDK yang connect ke database ini tidak akan bisa read. Kenapa? Karena udah saya tulis false ya. Begitupun kalau misalnya di sini di write-nya saya tulis false, maka semuanya tidak akan bisa read, tidak akan bisa write. Nah, tadi misalnya di set gini, now lebih kecil daripada sekian. Nah, berarti ini adalah kita bisa ngebaca ketika timestamp sekarang saat ini atau ketika nanti ada klien yang request untuk membaca database itu kurang dari timestamp sekian. Ini tuh tanggal berapa nih? Tanggal 9 Agustus ya. Harusnya 9 Agustus. Nah, jadi sebelum sampai tanggal 9 Agustus semuanya yang koneksi, yang read ke database atau yang nge-write ke database itu diperbolehkan, diizinkan. Oke, teman-teman seperti itu. Nah, nanti mungkin akan lebih jauh lagi terkait rules-nya kita akan bahas ya. Oke. Nah, mungkin itu aja dulu teman-teman terkait dasar atau perkenalan dulu dengan dashboard real-time database dari Firebase. Segitu ya teman-teman. Terima kasih dan semoga bermanfaat.